Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita memuji Tuhan dan kita ucapkan syukur kita yang luar biasa buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari bersama-sama saat ini kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Kiranya Kau hadir di tempat ini dan kiranya Kau dipermuliakan dalam setiap pujian kami Tuhan. Haleluya, amin.
sangat amat bersyukur sebab kami Tuhan telah menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya Kau akan berkati hidup kami hari demi hari. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh sangat percaya firman-Mu akan menguatkan kami dan akan mendewasakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam indahnya pagi hari ini. Dan oleh karena berkat Tuhan, kita masuk hari ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, hari yang baik ini kita akan bersyukur dan memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Karena hari ini kita diberi tema yang luar biasa. Everything is okay. Semua baik-baik saja. Dan itu terdapat di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, di situ dikatakan ada beberapa kata yang sangat menarik dan ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan. Segala perkara ini memiliki arti baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Artinya semua hal-hal yang kecil, semua hal-hal yang besar. Dan di situ dikatakan kutanggung. Kata yang kedua adalah kutanggung. Di situ menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Dari dua kata ini berarti di situ ketika Rasul Paulus mengungkapkan ia ini memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap masalah. Apakah masalah itu besar? Apakah masalah itu kecil? Sehingga Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Disitulah arti yang menyatakan bahwa kutanggung itu adalah memiliki sebuah kekuatan. Dan di kata yang berikutnya, di situ juga ada kata di dalam. Artinya di dalam itu bukan di luar. Tentu saja ini ada sangkut pautnya ketika kita berada di dalam sebuah lingkup. Ini berarti kita dapat menikmati apa yang ada, apa yang dijanjikan. Terlebih di situ ada kata memberi kekuatan. Artinya ada unsur lain yang memberikan kekuatan, menjadi sumber kekuatan. Dan di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi artinya adalah Allah menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan setiap manusia. Ada beberapa hikmat yang kita bisa pelajari dari ayat yang luar biasa ini. Artinya manusia ini memiliki keterbatasan. Baik keterbatasan ini di dalam hal pemikiran ataupun keterbatasan di dalam fisik, keterbatasan di dalam segala hal. Manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan itu. Dan kadang-kadang keterbatasan atau hal-hal yang membatasi manusia, kemampuan manusia ini sering juga menjadikan kita takut. Atau juga kita memiliki keterbatasan menjadikan diri kita lemah. Atau bahkan juga tidak sanggup untuk berdiri atau bahkan stres. Terlebih ketika kita berada di dalam sebuah perjalanan hidup, di dalam sebuah masalah, sering kita mengalami hal-hal yang demikian karena manusia punya keterbatasan. Dan di ayat itu bisa kita pelajari pula adalah disitulah Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Allah sanggup membuat
dan menolong kita untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Tidak ada masalah yang besar dan juga tidak ada masalah yang kecil. Tuhan mampu untuk menyelesaikan semuanya. Namun kita harus ingat bahwa di situ ada sebuah respon yang harus kita perhatikan. Kalau kita menginginkan semua keadaan itu baik-baik saja, keterbatasan manusia membatasi diri, kekuatan manusia terbatas. Tapi Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas, kita akan masuk di dalam hal itu. Maka kata di dalam itu menjadikan sebuah syarat. Syarat kalau kita harus ada di dalam perkenanan Tuhan, di dalam koridornya Tuhan, karena disitulah ada kemampuan untuk menghadapi sebuah permasalahan hidup, atau kekuatan ini ada kalau kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Ada hal yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita ini ada di dalam Dia. Pasti ada kekuatan, ada damai sejahtera, karena di situ ada penyertaan. Hal yang pertama, supaya kita ada berada di dalam, supaya keadaan kita ini baik. Yang pertama adalah kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam segala masalah yang kita hadapi. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan menjalani hidupnya penuh dengan berkat. Dia tidak akan khawatir dalam tahun kering yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setiap orang yang berada di dalam koridor berserah mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir, bahkan di dalam setiap kehidupannya menghasilkan buah. Selaras dengan hal itu, juga di dalam Mazmur, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur dan selalu mendapatkan pasokan nutrisi yang cukup. Inilah supaya kita ada dan kita berada di dalam sebuah kondisi semua baik-baik saja. Everything is okay. Kita harus berada di dalam berserah mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita pelajari hari ini supaya kita bisa memasuki hari ini dengan keadaan yang baik, yaitu setiap masalah Tuhan akan selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar. Dan kita memang harus melakukan perkara-perkara yang besar untuk kebesaran dan keagungan Tuhan. Itu yang membuat keadaan kita berada di dalam kondisi semua baik-baik saja. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita itu berada dalam situasi baik, yaitu yakin bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Karena hanya hikmat Tuhan yang bisa mengatur dan memelihara di dalam kehidupan kita. Mazmur 147 ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kalau kita memiliki dan berada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan, kita akan berada di dalam hikmat Tuhan. Setiap pekerjaan kita
apa yang kita lakukan, kita dipimpin dengan kebijaksanaan Tuhan, sehingga kita mampu melewati apa yang harus kita kerjakan menjadi hal yang baik dan selalu baik. Amsal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki dengan everything is okay, yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Dan kita meyakini semua masalah, jikalau kita berada di dalam berserah dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tuntun kehidupan kita menuju kehidupan yang baik. Dan dengan demikian kita mendapatkan sebuah hikmat untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi rancangan hidup kita, pekerjaan kita, kegiatan aktivitas hari ini dipimpin yang namanya hikmat dari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan hari ini, supaya hari ini kita menikmati berkat Tuhan. Everything is okay. Tuhan Yesus memberkati. Amin.